Rasulullah SAW. Ya. Judulnya ada teman yang mengatakan menarik sekali, si Putra Satria ya, alhamdulillah dia hadir. Dia mengatakan judulnya menarik sekali. Islam moderat, Islam yang ideal, atau Islam yang moderat adalah Islam yang ideal. Belakangan ini Islam disebut dengan bermacam-macam label. Seringkali pelabelan itu dilatar belakangi kepentingan politik. Nah, kepentingan politik ini yang menyebabkan kontroversi karena dalam politik itu ada pro dan kontra, ada kawan dan lawan. Coba kita tanggalkan kepentingan politik. Ya. Kita tanggalkan kepentingan politik, tidak ada kawan dan lawan, tetapi yang ada semua kawan. Kalau ada di antara kita yang pola pikirnya kurang pas, kita koreksi bersama-sama, termasuk saya. Ya. Jadi kita tidak membahas kepentingan politik yang biasanya dibarengi dengan usaha memenangkan kelompok sendiri dan mengalahkan kelompok lain. Kita hanya akan membahas prinsip-prinsip yang tercantum dalam suatu istilah yang didasari pada keimanan. Yang dimaksud dengan Islam adalah agama yang mengajarkan pemeluknya untuk tunduk patuh kepada Allah. Dalam hal ini, insya Allah yang menganjurkan kita untuk lebih mementingkan kemauan Allah daripada kemauan diri sendiri. Jadi maksudnya adalah yang dimaksud dengan Islam adalah tunduk patuh, kita lebih mementingkan kemauan Allah daripada kemauan sendiri. Kita lebih mengutamakan keinginan Allah daripada keinginan kita sendiri. Itu namanya Islam dan orangnya disebut Muslim. Agama ini bersumber dari Allah sendiri yang disampaikan kepada umat manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan moderat itu apa? Moderat itu adalah tengah-tengah antara dua ekstrim. Saya mencoba melihat moderat di kamus bahasa Inggris. Artinya macam-macam. Ada yang berarti moderat itu mediocre, ya sedang-sedang saja. Nah, yang kita pakai adalah salah satu dari arti moderate adalah ambil posisi di tengah. Ambil posisi di tengah itu bahasa Arabnya tawassut. Tawassut dari kata wasato, wasatun, wasat artinya tengah. Jadi kalau ada stick ya, ada stick, ada ujung kiri, ada ujung kanan. Yang mana wusto atau wasat, ya. Wusto atau wasat itu yang di tengah. Nah, yang saya maksud dengan kita Islam moderat itu Islam yang di tengah ini. Nah, nanti logika kita, apapun yang kita bicarakan, yang kita maksud dengan moderat itu ya yang di tengah ini. Dan kita terapkan dalam berbagai bidang. Ya. Dalam berbagai bidang kita selalu ambil posisi di tengah. Pak Riksa, ya. Saya interupsi sebentar. Bapak off cam, Pak. Oh sudah. Oke, silakan lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan Islam moderat adalah Islam yang di tengah-tengah antara dua ekstrim. Ya. Di tengah-tengah antara dua ekstrim. Misalnya gini, kalau tengah-tengah antara ekstrim bertuhan banyak dan ekstrim tidak bertuhan. Jadi ada orang menganggap nggak ada Tuhan, itu ekstrim kiri. Oh ada Tuhan, tapi banyak, itu ekstrim kanan. Kita ambil tengah. Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu hanya satu. Nah itu moderat. Ya. Tengah-tengah antara condong ke kiri dan condong ke kanan. Kalau kita berjalan, itu kita di tengah. Tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Ke kiri, ke kanan itu namanya bukan tengah. Yang tengah itu yang lurus. Maka Islam itu ya siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Enggak ke kiri, enggak ke kanan. Itu yang namanya moderat. Maaf Pak Riksa, saya interupsi lagi. Bapak hilang lagi Pak kameranya.
Iya. Ya. Lagi Islam apa moderat itu juga tengah-tengah antara ekstrim rajin dan ekstrim malas. Ada orang yang malas sekali, rajin sekali, kita di tengah-tengah. Jadi gimana itu? Ya kita bekerja sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitas kita seberapa? Kalau kapasitas kita 100, kita jangan melakukan 80 atau 50. Jangan juga kita melakukan 150, nanti jebol. Jadi moderat itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, misalnya lagi, kita itu dalam hidup mempunyai tugas menjaga kesehatan kita sendiri, tugas memberi kasih sayang kepada istri, tugas memberi bimbingan dan juga nafkah kepada anak-anak, tugas mungkin ada tugas kenegaraan, diberi amanah memegang suatu jabatan dan sebagainya. Nah, moderat itu gimana? Moderat itu ada di tengah-tengah sehingga kita bisa melaksanakan semua tugas itu. Ya menjaga kesehatan diri, ya amanah dari negara itu terlaksana, kasih sayang kepada istri itu juga terpenuhi, semua terpenuhi. Jadi posisinya di tengah. Kalau ambil contoh yang kita sering melihat itu misalnya olahraga, kalau pertandingan badminton itu si pemainnya kan selalu kembali ke tengah. Begitu dia habis memukul, misalnya dia maju ke depan, dia balik ke tengah. Bola ke belakang, dia mundur, habis mukul dia kembali ke tengah. Kenapa di tengah? Di tengah itu posisi yang dekat dengan mana-mana. Dia mau maju ya dekat, ke belakang, mundur ya dekat, ke kiri, ke kanan dekat. Jadi orang Islam itu posisinya di tengah supaya bisa merangkul semuanya. Dan Allah menghendaki kita menjadi umat yang moderat. Ya, saya ulang, Allah menghendaki kita menjadi umat yang moderat, yang mengambil posisi di tengah-tengah atau istilahnya tawassut. Ayatnya adalah وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang moderat. Ini kalau kita lihat buku terjemah itu sudah ditafsirkan. Wasaton ditafsirkan sebagai adil dan pilihan. Adil dan pilihan. Saya kira kalau dia ditafsirkan seperti itu menjadi sempit, ya, menjadi sempit. Udah kembalikan saja kepada arti aslinya, wasaton itu di tengah. Jadi kalau kita mau letterlek, kami jadikan kalian umat yang di tengah. Kalau mau pakai istilah moderat, oke, umat yang moderat. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu, umat Nabi Muhammad. Jadi supaya umat Islam menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh semua manusia, termasuk manusia yang terdahulu. Kok bisa kita menjadi saksi umat yang terdahulu? Bisa, kita kan bisa menelusuri sejarah. Jadi kalau orang yang generasi sebelumnya mau ngecek, mengecek apakah generasi berikutnya itu melaksanakan tugas atau tidak, kita nggak bisa. Tapi kalau generasi belakangan itu bisa ngecek apa yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Kita bisa pelajari dari sejarahnya. Ya. Nah, itu saya ambilkan ringkasan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Islam moderat adalah mengambil posisi di tengah-tengah antara dua ekstrim, tengah-tengah antara ekstrim bertuhan banyak dan ekstrim tidak bertuhan. Berarti kita bertuhan hanya satu. Tengah-tengah antara condong ke kiri dan condong ke kanan, itu juga berarti kita di jalan yang lurus.
dan seterusnya. Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Dalam hal bertuhan, moderat berarti mengambil jalan tengah antara orang yang mengingkari adanya Tuhan, ateis, ya, dan yang menganggap ada Tuhan banyak. Muslim yang moderat adalah yang menganggap Tuhan itu hanya satu, Maha Esa. Tuhan yang satu dengan mudah itu mengatur semua ciptaan. Kalau Tuhan banyak, sulit mengatur. Kalau ada orang mengatakan tidak ada Tuhan, mustahil. Karena dunia ini berjalan dengan teratur. Angin berjalan dengan teratur. Yang kita bisa mempelajarinya. Bagaimana perjalanan air, perjalanan angin. Misalnya. Kita bisa meneliti, ternyata angin itu berjalan dari daerah yang tekanan atmosfernya tinggi ke tekanan atmosfernya rendah, misalnya begitu. Itu bisa kita pelajari. Tapi kan itu di mana-mana berlaku seperti itu. Tidak mungkin itu tidak ada yang mengatur. Kalau ada orang mengatakan bahwa itu angin mengatur dirinya sendiri, pinter amat, nggak bisa. Itu angin itu tidak bisa kok menentang hukum itu. Jadi pasti ada yang menciptakan. Nah, kalau yang menciptakan itu banyak, nggak mungkin. Karena yang satu menginginkan angin ke utara, yang satu menginginkan angin ke selatan. Nggak jalan. Yang satu ingin jatuh hujan, yang satu jangan hujan. Nggak jalan. Kalau toh ternyata misalnya ada dua Tuhan, yang satu menginginkan hujan, yang satu tidak, maka begitu ada hujan, ada satu Tuhan yang kalah. Kalau ternyata yang terjadi tidak hujan, berarti ada Tuhan satu yang kalah. Nah, nggak mungkin ada Tuhan itu kalah. Oleh karena itu, logikanya Tuhan itu mesti hanya satu. Tuhan yang satu itu dengan mudah mengatur semua ciptaan, termasuk alam raya, karena dia tidak memiliki pesaing dalam hal melaksanakan kekuasaannya. Nabi Yusuf mengatakan kepada teman sejawatnya di dalam penjara, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Hai dua temanku sepenjara, Tuhan yang mengatur, arbab ini Rob dan jamak dari Robbun, artinya Tuhan yang mengatur. Apakah Tuhan yang mengatur banyak yang berselisih satu dengan yang lain itu lebih baik, atau satu Tuhan yang mengatur dan dia memaksa? Tuhan itu hanya satu dan memaksa. Hukum alam itu dipaksa oleh Allah. Karena alam yang membuat itu Allah, maka hukum alam yang membuat juga Allah sendiri. Maka kalau Allah menentukan gravitasi, ya benda-benda yang berasal dari bumi, selama dia berada di dalam atmosfer, dia pasti akan cenderung jatuh ke bumi. Itu dipaksa. Allah Al-Qahar. Sebaliknya, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan akan menyesal. Karena apapun yang dia perbuat tidak akan ada yang mengakuinya sebagai perbuatan baik yang berpahala. Karena yang memberi pahala itu Allah. Kalau yang memberi pahala itu Allah dan orang itu tidak mengakui keberadaan Allah, dia mau minta kepada siapa? Mau minta kepada Allah, kamu saja tidak mengakui keberadaanku. Jadi dia akan menyesal, tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia lakukan. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, kafir ini mengingkari adanya Tuhan. Amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Abu atau debu ada di atas batu yang keras dan licin. Begitu diterpa angin, hilang dia. Mereka tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Jadi amal perbuatan mereka itu bagaikan debu yang kemudian kena angin. Dia mau ngambil debunya lagi, sudah nggak ada, useless, in vain, ya, sia-sia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
Sedangkan orang yang menganggap adanya banyak Tuhan akan mengalami kebingungan karena mereka harus memenuhi atau melaksanakan kemauan Tuhan yang banyak. Karena yang namanya Tuhan itu juga yang harus ditaati. Kalau yang harus ditaati itu banyak dan seleranya berbeda-beda, maka kita akan bingung. Ya. Ini bisa diibaratkan seperti seorang direktur yang kebingungan mengikuti selera yang berbeda-beda dari tiap pemilik perusahaan. Jadi direktur suatu perusahaan yang pemilik sahamnya itu banyak, seleranya berbeda-beda, bingung yang mana yang dituruti. Ya, Allah berikan contoh, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah memberikan contoh seseorang yang mengikuti Tuhan yang bersekutu, Tuhan banyak, yang berselisih. Jadi orang menjadi budak dari beberapa orang yang mempunyai andil saham. Nah, orang-orang itu mempunyai selera yang berbeda dibanding dengan seorang budak yang dimiliki oleh satu orang saja. Sama nggak? Hal yastawiyani mathalan. Sama nggak dua percontoh perumpamaan itu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, gampang pemahamannya. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi meskipun gampang seperti itu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Kok bisa sih sesuatu yang gampang kok tidak mengerti? Nah, mereka nggak mau berpikir. Coba deh, kadang-kadang tuh ada orang yang sarjana atau bahkan dia itu sekolahnya sampai PhD, tapi kan dia itu hanya mau memikirkan satu bidang itu saja, di bidang lain tidak mau tahu. Nah, karena tidak mau tahu, akhirnya dia pinter di satu bidang, tapi dia tidak tahu apa-apa di bidang lain. Nah, kalau tidak tahu apa-apa di bidang lain, kan bisa dibilang la ya'lamun, tidak mengerti, tidak punya ilmunya dia. Ya. Nah, menganggap adanya Tuhan lebih dari satu, itu dengan demikian termasuk berlebihan dalam beragama. Ya, saya ulang, kalau bertuhan satu itu yang pas. Kalau menganggap Tuhan itu lebih dari satu, itu namanya berlebihan. Moderat itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang. Nah, itu moderat. Dan kalau berlebihan, itu berarti penyimpangan. Maka kita bisa memahami firman Allah misalnya di surat An-Nisa. Ya ahlul kitab, hai ahlul kitab. Yang namanya ahlul kitab ini umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad sudah menerima kitab dari Allah. Kitab dari Allah itu sebelumnya adalah Taurat dan Injil. Zabur itu pelengkap. Nah, ini yang diadres adalah orang-orang yang sudah pernah menerima kitab dari Allah. La taghlu fi dinikum. Kalian jangan berlebihan, jangan melampaui batas di dalam agamamu. Jadi ketika beragama, mereka itu berlebihan. Dikasih contoh. Wala taqulu 'alallahi illal haqq. Kamu jangan mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Allah itu benar, kriteria tentang Allah itu benar. Allah itu hanya satu. Allah itu tidak punya anak, Allah tidak punya bapak dan sebagainya. Terus innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa al-Masih, anaknya Maryam, hanyalah utusan Allah. Wa kalimatuh, dan kalimatnya Allah, artinya yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Alqaha ila Maryam, Allah memberikan kalimatnya itu kepada Maryam, wa ruhum minha, dan roh dari Allah. Jadi Allah memberi roh kepada Nabi Isa. Roh dari Allah itu tidak berarti bahwa roh itu bagian dari Allah. Ini yang sering orang salah paham. Roh dari Allah itu artinya roh yang dibuat oleh Allah. Kalau dikatakan roh yang dibuat oleh Allah, berarti kan ini roh dari mana nih? Dari Allah. Kok Allah punya ini? Ya kan Allah bisa membuat. Nah, ini ada yang salah mengartikan
Ruh itu bagian dari Allah. Padahal Allah mengatakan meniupkan ruh pada manusia itu tidak hanya kepada Nabi Isa, kepada semua nabi, termasuk Nabi Adam, itu diberi ruh dari Allah. Kalau itu semua menerima ruh, dan kalau logikanya bahwa kalau orang itu menerima ruh dari Allah adalah Tuhan, maka berarti semua manusia adalah Tuhan. Tidak masuk akal. Ya? Jadi jangan berlebihan. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan utusannya. Wala taqulu thalatha. Kamu jangan mengatakan Tuhan itu 3. Itu di kalimat yang pertama tadi kan la taghlu fi dinikum. Kamu jangan berlebihan dalam agamamu. Jangan berlebihan, ini kasih contoh, kamu jangan mengatakan Tuhan itu 3. Itu berlebihan, Tuhan itu hanya 1. Intahu khairun lakum. Berhentilah kamu mengatakan begitu. Itu lebih baik. Innallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang 1. Subhanah, Allah itu maha suci dari sekutu, maha suci dari segala kekurangan. Maha suci ayyakuna lahu walad, Allah maha suci dari mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Berarti Isa al-Masih itu juga milik Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah menjadi wakil atau pemelihara. Ya. Nah, berlebihan dalam beragama seringkali disebabkan oleh orang-orang yang tidak mau berpikir jernih dan hanya mengikuti selera orang-orang terdahulu yang mengikuti selera saja. Jadi orang-orang terdahulu itu hanya mengikuti selera. Karena apa? Mereka nggak berilmu. Tapi salahnya apa? Orang-orang yang tidak menggunakan ilmunya itu diangkat derajatnya dengan dikatakan sebagai leluhur. Nah, leluhur berperilaku tidak menggunakan akal. Ya nggak usahlah disebut leluhur. Ya nenek moyang boleh, tapi belum tentu leluhur. Ya, karena apa? Mereka tidak mengikuti bimbingan yang benar. Ini lagi kalau kata-katanya mirip. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Jangan kalian berlebihan dalam agamu yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu. Kamu jangan mengikuti selera masyarakat yang sudah sesat. Min qablu, yang terdahulu. Jadi masyarakat yang terdahulu sesat. Mungkin karena ada kepentingan politik gitu. Ada kepentingan politik, kemudian disuruh mengakui bahwa Tuhan itu ada banyak gitu ya. Tuhan itu ada banyak. Nah, terus kemudian orang-orang di berikutnya tidak mengetahui kepentingan politik mereka. Politik zaman dulu itu kan politik kerajaan yang misalnya ulang tahun perayaan dua agama dijadikan satu begitu, tanggalnya mengambil salah satu begitu. Itu kan kepentingan politik. Mereka sudah sesat, wa adallu katsira, dan mereka menyesatkan banyak orang. Wa dallu an sawa'is sabil, padahal mereka itu menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Jadi yang namanya tawassut atau moderat itu jalannya lurus. Dalam pengertian yang berbeda. Moderat dalam beragama termasuk mengambil sikap tengah-tengah antara condong ke kiri dan condong ke kanan. Ini berarti mengikuti jalan yang lurus, tidak boleh belok kiri dan juga tidak boleh belok kanan. Ini sesuai dengan firman Allah yang kita diajari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang Engkau telah beri kenikmatan. Siapa itu? Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang dimurkai. Jadi orang yang dalam beragama belok ke kiri itu dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, belok ke kanan itu sesat. Jadi tidak boleh mengikuti kiri atau kanan, lurus saja. Nah, Rasulullah memberikan gambar, bikin coretan di tanah, pakai kayu, ranting begitu, memberi ilustrasi jalan yang lurus. Satu garis lurus, kemudian di kiri kanannya ada garis-garis lagi yang itu ibaratnya jalan. Ya.
Abdullah bin Mas'ud cerita, khatta lana Rasulullah SAW yauman khattan. Rasulullah suatu hari membuat garis untuk kita. Thumma qala, lalu Rasulullah mengatakan, hadza sabilullah. Yang lurus ini adalah jalan menuju ke Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shamilih. An shimalih. Kemudian Rasulullah membuat beberapa garis lagi di kanannya dan di kirinya. Thumma qala, lalu beliau bersabda, hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitan. Kiri yang di kiri dan kanan ini adalah jalan-jalan yang masing-masing di situ ditunggui setan. Yad'u ilaih, setan itu mengajak, belok sini aja, belok sini saja, belok sini saja. Lalu thumma tala, Rasulullah lalu membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum, dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang ke kiri dan ke kanan tadi. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kamu akan terpencar-pencar dari jalan yang lurus menuju kepada Allah. Ini berarti bahwa menghadiri upacara ritual agama lain tidak termasuk kemoderatan. Itu salah faham, ya. Jadi kalau kita orang Islam disuruh menghadiri upacara ritual keagamaan agama lain, itu sama dengan diajak belok ke kiri atau ke kanan. Itu menyimpang. Itu bukan moderat, ya. Bukan moderat. Ya. Jadi kalau mengikuti ritual orang lain itu bukan moderat tapi penyimpangan. Nah, makanya jangan salah paham. Kalau ada orang mengartikan moderat itu adalah antara Islam dan agama lain mengambil jalan tengah, itu pemahaman yang salah. Kita mesti menggunakan pemahaman yang benar. Itu bukan moderat, ya. Saya ulang, bukan moderat, tapi penyimpangan. Ya. Kalau disebut istilah Islam moderat, maka istilah itu yang kurang tepat. Salah memakai istilah moderat. Dan kita jangan jangan sampai kita mengorbankan keimanan kita. Ya. Saya lanjutkan. Termasuk dalam istilah moderat dalam beragama ialah mengambil sikap tengah-tengah antara terlalu rajin dan terlalu malas. Jadi kita tidak boleh malas, terlalu malas, ya, dan tidak boleh terlalu rajin. Sikap yang pas di tengah-tengah adalah usaha yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Kita tidak boleh memaksa diri dalam melaksanakan perintah Allah dan tidak boleh bermalas-malasan. Jadi gimana? Ya yang pas, yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Itulah yang moderat, ya, yang tengah. Misalnya, kalau kita sedang sakit dan tidak mampu berdiri, kita tidak boleh memaksa diri untuk berdiri. Ya udah, duduk aja. Itu yang moderat. Tapi sebaliknya, kalau kita mampu berdiri, ya kita tidak boleh melaksanakan sholat sambil duduk. Itu namanya malas. Ya. Saya kasih contoh kejadian di suatu masjid, di masjidnya Rasulullah SAW. Ini bulan, kalau nggak salah waktu itu bulan Ramadan. Dakhalan Nabi SAW, Rasulullah masuk ke masjid. Fa'idha hablun mamdudun baina sariyatain. Ternyata di situ ada tali yang diikat di antara dua tiang. Lalu Rasulullah berkata, "Madzal habl?" Tali apa nih? Qalu, mereka menjawab, para sahabat, "Hadza hablun li Zainab." Ini talinya Zainab. Zainab itu salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngapain? Tali itu apa? Fa idza fatarat ta'allaqat. Kalau dia capek atau berdirinya berat, dia bersandaran di tali itu. Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan begitu. Hulu, lepas. Liyusalli ahadukum nasyatah." Kalian sholat semampunya saja. Fa idza fatara falyaqut.
Kalau merasa letih, duduk saja sholatnya. Ini konteksnya sholat malam, ya, sholat malam di waktu Ramadan. Kepingin sholat berbanyak-banyak rakaat, nah, bukan sholat zuhur, asar, terus aku capek, aku mau sholatnya duduk padahal dia bisa berdiri. Oh enggak begitu, itu malas. Ini konteksnya adalah sholat malam yang rakaatnya banyak, keadaan sudah capek dan sudah ngantuk, nggak usah memaksa diri. Kalau nggak kuat duduk aja. Kalau ngantuk sekali, udah tidur aja, sholat sunnah aja ini kok, gitu. Ya, tidak boleh maksa diri. Sebaliknya, melaksanakan ibadah kurang dari yang seharusnya juga dilarang. Hal demikian itu termasuk kemalasan, dan kemalasan itu merupakan salah satu indikasi kemunafikan. Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah. Ya, mereka tertipu sendiri. Misalnya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka berdirinya itu bermalas-malasan, enggak serius. Berdirinya tidak tegak, melakukannya ogah-ogahan. Nah, ini berarti dia tidak berbuat sesuai kapasitasnya. Kenapa sholat juga? Yura'unan nas, mereka sholat hanya untuk pamer saja kepada orang lain bahwa mereka itu sholat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ya. Contoh lain, misalnya sedekah. Ya. Dalam hal bersedekah, kalau kemampuan kita menunaikan zakat itu misalnya sebesar 1 juta per bulan, ini kalau zakat profesi atau yang sejenisnya yang dibayar per bulan. Kalau ada orang kemampuan zakatnya itu 1 juta per bulan, ya jangan mengurangi itu. Dan juga tidak perlu memaksa diri untuk mengeluarkan lebih. Ya udah 1 juta aja, nggak usah dilebihkan, nggak usah dikurangi. Dengan asas moderat, kita bayarkan zakat dan sedekah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Ini ajaran Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Ini kata-kata kias. Kamu jangan menjadikan tanganmu terbelenggu di leher. Ini kiasan untuk orang yang kikir, yang pelit. Wala tabsutha kullal basti, dan jangan kamu lebarkan, kamu lepaskan tanganmu selebar-lebarnya. Ini kata kias, memberi tapi berlebihan. Jadi ketika kita memberi sedekah atau zakat, itu jangan kikir dan jangan berlebihan. Kalau kamu melakukan kikir atau berlebihan, fadaqauda maluman mahsura, kamu nanti akan tercela dan menyesal. Tercela dan menyesal ini yang banyak terjadi begini. Ada orang tua yang merasa sudah tua, terus dia kepengen membagi hartanya sebelum mati. Dia ingin menyaksikan bahwa anak-anaknya itu menerima hartanya itu. Padahal kalau menurut Allah itu kan sebaiknya ya udah nanti dibagi sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh Allah. Tapi dia kepengen, ya aku kepengen selera aku sendiri. Jadi saya sering melihat, membuktikan itu. Lalu dibagi. Setelah dibagi, anak-anaknya itu merasa bahwa harta itu milik mereka, dan bapaknya atau ibunya itu tidak memiliki apa-apa. Terus bapak ibunya ditinggalkan begitu saja. Saya menyaksikan itu ada di Kudus waktu itu. Itu sampai terlunta-lunta. Padahal dia orang yang kaya raya, dulunya punya pabrik batik. Itu sampai terus menumpang hidup di rumah orang lain. Karena hartanya sudah dibagi kepada anak-anaknya. Nah, terus dia pikir dia tinggal di rumah yang rumah utama dia diberikan kepada salah satu anak yang menurut dia yang paling dia sayangi. Jadi dia memberi rumah itu kepada anak yang paling disayangi. Ternyata anak yang paling disayangi ini punya istri,
yang matre sekali, hartanya dijual sampai rumahnya mau dijual, terus ibunya disuruh pergi. Nah, itu kan menjadi hina. Jadi kalau dikatakan fatak udah malu memahsuro, itu ya pantas. Dan saya lihat beberapa contoh ya. Nah, bersedekah dalam jumlah kurang dari yang seharusnya itu termasuk kikir. Dan itu juga dilarang. Jadi berlebihan itu tidak boleh, karena berlebihan itu bisa menyebabkan mubadzir, wasting. Kurang nggak boleh, itu namanya kikir. Tuntunan Allah, wa atidal qurba haqqah, berilah para kerabat itu hak mereka, wal miskina wa ibnas sabil, dan juga orang-orang miskin dan anak jalanan. Terus batasannya yang berkaitan dengan moderat tadi, wala tubadzir tabdzira, kamu jangan memubadzirkan, jangan membuat harta sia-sia. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, orang yang menyia-nyiakan harta itu saudaranya setan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura, padahal setan itu ingkar kepada Tuhannya. Kok bisa begitu? Iya, orang yang kalau tidak biasa pegang uang, kemudian tiba-tiba diberi uang jumlah yang banyak, itu biasanya menjadi boros, yang tidak perlu dibeli. Nah, itu menjadi mubadzir. Termasuk moderat dalam Islam adalah keseimbangan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi hak berbagai pihak. Ini yang saya katakan tadi, punya punya anak, punya istri, punya orang tua, punya Tuhan dan sebagainya, dan punya diri sendiri. Itu harus kewajiban itu harus dilaksanakan semua. Saya kutipkan kata Nabi, bukan kata Salman, tetapi disetujui oleh Nabi. Kalau kata seseorang kemudian disetujui, berarti itu benar ya, dan bisa kita pakai. Latar belakangnya begini, bahwa ketika Rasulullah itu pindah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah berusaha mempersaudarakan antara orang-orang yang hijrah dan orang-orang penduduk setempat. Dijadikan, dianggap sebagai saudara yang saling menolong antara orang Madinah, Makkah dengan orang Madinah. Orang Makkah itu muhajir. Tapi ada satu orang yang datang dari luar Madinah, tapi bukan dari Makkah, yaitu Salman Al-Farisi. Dia berasal dari Persia. Dari Persia mencari agama yang benar, kesana kemari. Setelah kesana kemari, dia nyasar dan menemukan agama yang menurut dia tidak benar. Lalu akhirnya dia mendengar di Madinah itu ada Nabi, lalu dia datang ke Madinah, lalu dia masuk Islam. Nah, Salman ini dipersaudarakan dengan Abu Darda. Suatu saat Abu Darda, Salman ini berkunjung ke rumah Abu Darda. Dia ditemui istrinya, suaminya sedang bepergian. Lalu terus Salman tanya, bagaimana suamimu? Oh, suamiku baik sekali. Baiknya gimana? Setiap hari puasa, setiap hari membaca Al-Quran dan khatam, setiap malam dia sholat. Nah, Salman mendengar itu sambil melihat, ya, tapi istri ini pakaiannya nggak karuan, dia asal-asalan saja, ya rambutnya pun tidak ditata dengan rapih, seolah-olah dia merasa wanita atau orang yang tidak ada gunanya. Lalu Salman curiga, ini nggak benar ini, gara-gara dia itu berlebihan di dalam beribadah. Terus ketika Abu Darda datang membawa makanan, ditawari oleh Abu Darda, nih makan nih Salman. Dia bilang, enggak, aku nggak mau makan kalau kamu tidak ikut makan. Aku sedang puasa. Salman bilang, pokoknya aku tidak mau makan kalau kamu tidak mau makan. Kalau kamu maunya aku makan, kamu batalkan puasa itu. Puasanya puasa sunnah, bukan puasa wajib. Akhirnya terpaksa Abu Darda batalin makan bareng. Terus malam hari Salman
tidur di situ. Abu Darda di tempat sholat. Di tempat sholat, ketika dia berdiri ditarik oleh Salman. Jangan sholat, temenin aku ngobrol. Terus Salman pura-pura tidur, dia berdiri lagi, ditarik lagi oleh Salman, tidur. Terus lewat tengah malam, ternyata si Abu Dardanya tertidur, baru dibangunkan terus sholat. Lalu Salman menasehati, Abu Darda, badanmu itu juga punya hak yang harus kamu penuhi, yaitu badanmu itu butuh sehat, kamu harus jaga kesehatan itu. Tuhanmu juga punya hak, walirabbika 'alaika haqqan. Tuhanmu punya hak, kamu harus sholat, iya kamu harus penuhi. Walidhaifika 'alaika haqqan. Tamumu itu juga punya hak, kamu harus menghormati tamumu. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu itu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Terus fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berilah orang yang punya hak, atau berikanlah hak kepada pemiliknya. Pokoknya semua yang punya hak kasihkan, termasuk dirimu sendiri. Butuh sehat, kasih. Terus mereka berdua menghadap kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka cerita tentang kejadian itu kepada Rasulullah. Bahwa aku mengatakan begini kepada dia Rasulullah. Terus Rasulullah mengatakan, Shadaqah Salman. Salman benar. Ya. Jadi dengan begitu, termasuk moderat adalah kita mesti melaksanakan semua tugas kita, jangan ada yang kita lalaikan. Misalnya, saking asiknya bekerja cari penghasilan, lupa istri atau lupa anak, nggak bisa. Saking sayangnya sama anak, kemudian setiap hari di rumah ngurusi anak, tapi lupa kerja, nggak benar, nggak benar. Terus atau saking sibuknya bisnis, kemudian lupa sholat, nggak benar, karena Tuhan juga punya hak untuk disembah. Jadi ibaratnya itu tadi main badminton, ada di tengah. Ketika anaknya butuh bantuan, dia lakukan bantuan itu. Ketika istrinya butuh bantuan, dia lakukan itu. Ketika waktunya sholat, dia lakukan itu. Jadi saya kira ibarat orang main badminton itu lebih gampang diilustrasikan untuk itu. Selalu di tengah, yang manapun butuh, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya terjangkau. Ringkasnya, Allah menghendaki umat Islam ini bersikap moderat, mengambil posisi di tengah-tengah antara dua ekstrim. Muslim moderat meyakini Tuhan hanya satu, tengah-tengah antara ateisme dan syirik. Muslim moderat mengikuti jalan lurus, tidak ada kecondongan ke kiri atau ke kanan, tidak ada kecondongan kepada agama lain. Itu bukan moderat, itu penyimpangan. Muslim moderat tidak malas dan tidak berlebihan dalam beribadah. Muslim moderat bersedekah sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Dan Muslim moderat menjaga keseimbangan antara berbagai tugas. Demikian, semoga Allah selalu membimbing kita dalam melaksanakan pengabdian kepadanya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Amin.